Oke, bismillah. Kita lanjutkan skill 14, reduce adverb clause. Adverb clause ya. Jadi kita review sebentar. Dalam adverbial clause semua konektor adalah konektor murni. Maksudnya apa? Yaitu tidak ada yang bisa bergabung ya. Konektor sekaligus subjek. Kenapa? Karena tidak ada yang mewakili subjek. Rumus adverbial clause ya untuk reducing, perhatikan. Awalnya konektor subjek verb terpisah semuanya. Menjadi konektornya tetap ada, subjeknya hilang, verbnya menjadi verb ing. Oke, yang kedua, jika konektor subjek ketemu dengan be, maka konektor masih ada, subjek dan be-nya hilang. Ingat, mengingatkan bahwa setelah be itu harus salah satu dari ini ya, noun, adjective, adverb, verb ing, verb 3. Oke, kita ingatkan kembali jenis-jenis konektor adverbial clause. Contohnya seperti ini. Ada time, condition, contrast, place, manner. Ya, mungkin ada yang lain yang belum saya sebutkan. Contoh. When you give your speech, you should speak loudly. Oke, konektor subject verb, subject verb. Di sini ada dua klausa, yaitu main clause-nya, subclause. Ini ada subclause yang pertama, yaitu when you give your speech. Kemudian ada main clause di belakang, yaitu you should speak loudly. Dan ini ketika subclause-nya di-reduce, lihat ya rumusnya, konektor ketemu subjek ketemu verb. Bagaimana caranya? Subjeknya hilang, sehingga you-nya hilang. Kemudian give-nya menjadi giving, sehingga menjadi when giving your speech you should speak loudly. Paham ya? Next, number 2. When you are ready, you can begin your speech. Perhatikan, ada konektor subjek ketemu dengan be ya, verbnya berupa be ya, berupa are di sini ya. Oke, kemudian ada subjek verb lagi. Berarti ada main clause di belakang dan subclause-nya di depan, sama kayak di atas. Cuman bedanya apa? Bedanya di subclause setelah subjek adalah be, are di sini ya. Bagaimana caranya mereduce? Lihat rumusnya yang pojok kanan atas. Ketika konektor subjek dan be, maka subjeknya hilang, be-nya juga hilang. Jadi when ready. Oke ya, when ready you can begin your speech. Oke, diingat-ingat bahwa syarat reduce clause bisa dilakukan jika subjeknya main clause dan subjeknya subclause itu sama. Kalau nggak sama, maka nggak bisa. Contoh di sini adalah ini ya, subjeknya main clause ada pada subclause, yaitu apa? You. Ya. Nah, ini subjeknya subclause ada pada main clause, yaitu you juga. Dia bisa dipahami? Next. Beberapa konektor dalam adverbial clause hanya bisa direduce ketika pasif, tetapi sangat jarang. Contohnya ada dua di sini, yaitu once dan until. Contoh, once you submit your thesis, you will graduate. Nah ini lihat tidak bisa di-reduce. Kenapa? Karena konektornya menggunakan once. Gitu ya. Subject verb. Nggak bisa di-reduce. Kemudian bisa di-reduce ketika dia posisinya adalah pasif. Ya, kalau yang di atas once you submit ya itu adalah aktif. Kalau yang bawah di sini
pasif ya, once it is submitted ya, sekali dia di submit, di submit ya, your thesis will be reviewed ya, tesis kamu akan di review. Nah di sini kalau dia pasif maka bisa di reduce ya. Oke. Bagaimana caranya? Ya lihat caranya, menjadi one submitted, dihilangkan subjeknya dan to be-nya. Ya, paham? Note, tidak ada reduce noun clause. Yang bisa direduce hanya adjective clause dan adverbial clause. Next, example. When blah blah blah, you are free to leave. Di sini kita lihat, kita analisa dulu. Subject, verb, ya, verbnya berupa to be. Kemudian ada konektor. Maka seharusnya karena ada konektor berarti seharusnya apa? Subject dan verb. Kita lihat kebutuhannya adalah subject dan verb. Oke ya. A sampai D yang subject dan verb saja ada apa enggak? Tidak ada ya, tidak ada. Maka kalau tidak ada, kemungkinan besar adalah reduce clause. Oke ya, adalah reduce clause. Kita lihat ini subject ya, finish the report itu subject saja. Kebutuhannya padahal subject dan verb. Salah berarti ya. Yang B, finish with report, ini juga adjective, kemudian preposition object, salah. Oh, sorry ya. Nanti penjelasannya ya. Oke. Ya, yang B ini finish with report, nanti penjelasannya ya. Ini nanti jawabannya benar ya. Kemudian yang C, subjek saja, berarti salah. Yang D, verb, noun, oke ya, nggak cocok, berarti salah. Oke. Seharusnya yang dibutuhkan adalah konektor, subjek dan verb. Tetapi nggak ada, berarti asumsi kita adalah apa? Asumsi kita ini adalah reduce clause. Ingat ya, reduce clause ya. Reduce clause ketika dia konektor subject verb, maka subjeknya saja yang hilang. Tetapi ketika dia konektor subjek ketemu dengan be, maka subjek dan be-nya hilang. Dan akhirnya setelah be adalah noun, adjective, adverb, verb ing, dan verb 3. Kenapa? Karena be diikuti oleh 5 ini. Ketika kita mengetahui ada subclause di depan kalimat, maka kemungkinan setelah konektor ya adalah 5 dari bentuk yang mengikuti to be ya. Di sini lihat ya, ada finished ya, adjective ya. Maka yang benar adalah yang B. Oke ya, ingat ya, syarat reduce clause diingat-ingat ya, harus main clause-nya sama dengan sub clause-nya pada subjeknya ya. Subjek, main clause dan subjek sub clause harus sama. Oke ya, asalnya apa ini asalnya berarti ya? Asalnya karena subjeknya sama berarti asalnya dari you ya, subjeknya you, terus kemudian ada to be are. Kemudian karena dia mengalami reducing, subjek verbnya hilang. Oke ya. When you are finished with report, asalnya seperti itu ya, maka you-nya hilang, you are-nya hilang, hanya tinggal finish with report. Oke.